Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa jamaah LDNU yang dimuliakan oleh Allah. Di antara doa yang sering dipanjatkan orang-orang salih, bahkan dipanjatkan oleh Rasulullah, begitu pula para nabi-nabi terdahulu, adalah doa agar Allah mau menerima amal-amal mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, di antara permohonan itu adalah Engkau berkenan menerima amalku. Begitu pula di kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari amal yang tidak diterima. Allahumma inna na'udzubika min amalin la yurfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sebuah amal yang tidak Engkau terima. Para nabi-nabi terdahulu pun demikian. Diceritakan di dalam Al-Quran, tatkala Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail membangun Ka'bah sebagaimana diperintahkan oleh Allah, dan keduanya telah selesai membangun Ka'bah, maka keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan dari membangun Ka'bah ini. Sesungguhnya Engkau ya Allah, as-sami'ul alim, zat yang maha mendengar lagi maha melihat, lagi maha mengetahui. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita melakukan amal-amal dengan harapan mendapatkan ridha Allah. Akan tetapi banyak di antara kita pula tidak mengetahui syarat Allah menerima amal yang dilakukan hambanya. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 syarat diterimanya amal seorang hamba. Syarat yang pertama, orang yang melakukan amal, dia harus mempunyai imanan sahihan. Dia harus mempunyai keimanan yang benar. Orang yang tidak mempunyai keimanan yang benar kepada Allah, dia diumpamakan seperti anak yang bersekolah, atau seorang mahasiswa yang setiap hari dia mengikuti kuliah, akan tetapi dia tidak pernah mendaftarkan dirinya ke pihak sekolah atau ke pihak universitas. Apabila mahasiswa ini sudah melaksanakan perkuliahan, kemudian dia memprotes kepada dosen atau dia memprotes kepada pihak akademik di lembaga universitas tersebut, tentu universitas tidak bisa disalahkan, karena mahasiswa ini hanya mengikuti perkuliahan, akan tetapi dia tidak pernah mendaftar sehingga dia tidak berhak menerima ijazah. Sama seperti anak yang sekolah, walaupun dia sekolah akan tetapi dia tidak pernah mendaftarkan dirinya. Maka apabila gurunya tidak memberikannya ijazah, sungguh gurunya tidak bisa disalahkan. Mungkin seperti itu gambaran orang yang beramal sholih, akan tetapi dia beriman kepada Allah. Dia membangun jalan, dia membangun rumah sakit, dia membangun sekolahan. Amalnya haba'an manthura, faja'alnahu haba'an manthura. Amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan, artinya tidak berarti.
Para pemirsa jamaah LDNU yang dimuliakan oleh Allah. Syarat yang kedua diterimanya amal adalah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan," atau di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai para manusia, wahai para umatku, apabila kalian ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka ikutilah aku. Karena itu merupakan syarat bagi kalian untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru yang sama sekali tidak aku ajarkan, dia bukan bagian dari agama, maka sesungguhnya amal itu ditolak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman dahulu ada di antara orang-orang Arab yang ketika tawaf, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka beralasan karena baju yang mereka pakai telah mereka gunakan untuk bermaksiat sehingga tidak pantas digunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melepas baju tersebut dan mereka beribadah kepada Allah tawaf dalam keadaan uryanan. Apakah orang seperti ini mendapatkan ridho dari Allah? Walaupun memang niatnya baik, tentu saja tidak. Karena mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah, khudhu zinatakum inda kulli masajid, untuk menutupi aurat pada setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid, terutama Masjidil Haram. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di antara kita mungkin ada yang beranggapan, wahai Ustadz, mengapa kita harus mengikuti Rasulullah? Bukankah Al-Quran itu telah lengkap? Tibyana likulli syai'i wa hudal linnasi wal furqan. Al-Quran sudah lengkap, mengapa kita harus mengikuti Rasulullah? Maka dijelaskan di dalam kitab Muwafaqat oleh Al-Imam Asy-Syatibi, suatu ketika ada seorang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah berdebat dengan ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Pada saat itu Mutarrif bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jawaban pertanyaanmu ini adalah firman atau sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang tidak percaya hadis itu, tidak mau hadis itu berkata, wahai imam, saya tidak mau mendengarkan hadis Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran sudah lengkap. Maka Mutarrif bin Abdullah menjawab, ma nuridu at-tabdil. Wahai orang bodoh, saya sungguh tidak ingin mengganti Al-Quran. Akan tetapi saya ingin memberitahukan kepadamu perkataan orang yang paling memahami isi Al-Quran. Tentu saja ketika kita memahami Al-Quran dan Rasulullah memahami Al-Quran, maka pemahaman Rasulullah adalah pemahaman yang paling benar. Karena Rasulullah diberitahu langsung oleh Allah apa maksud Allah dalam sebuah ayat. Sehingga sudah sangat layak apabila dalam memahami Al-Quran kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa LDNU yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang ketiga diterimanya sebuah amal adalah ikhlas. Orang yang beramal tidak ikhlas, kata Imam Ghazali di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, seperti orang yang mempunyai uang palsu atau seorang yang mempunyai tiket yang palsu. Kelihatannya tiket itu sama, kelihatannya uang itu sama, akan tetapi tidak laku apabila dijadikan alat transaksi. Begitu pula amal yang kita lakukan apabila tidak ikhlas. Sesungguhnya itu tidak bisa kita gunakan untuk meraih ridha Allah. Bahkan itu dapat menjadi murkanya Allah kepada kita semuanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengilustrasikan orang yang beramal tidak ikhlas itu sebagaimana orang yang bekerja kepada seseorang tapi dia meminta bayaran kepada orang lain. Misalnya,
saya bekerja kepada Anda untuk membangunkan rumah Anda, atau menjadi sopir Anda, atau menjadi sesuatu yang lain. Kemudian saya meminta upah kepada yang lain. Tentu saja orang lain ini tidak mau. Dia akan menjawab, kamu bekerja kepada fulan, mengapa kamu meminta upah kepada saya? Begitu pula besok pada hari kiamat. Orang-orang yang beramal dengan tidak ikhlas, Allah akan berkata, silahkan kamu minta amal, pahala amalmu kepada orang-orang yang kamu tidak ikhlas itu. Jadi setidaknya ada 3 syarat amal diterima oleh Allah. Man aradal akhirah. Yang pertama, iradahnya harus benar. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Jalannya harus benar, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa huwa mu'minun. Dia harus mempunyai imanan sahihah. Mari kita teliti amal kita, apakah sudah memenuhi 3 syarat ini, sehingga kita dapat meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.